Ya, ini adalah bagian kedua dari Fit Talk tentang musik teori. Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana belajar musik teori yang efektif. Ini penting karena khususnya untuk anak-anak dan remaja di kota besar itu waktunya hampir habis untuk sekolah ya. Untuk sekolah dan les enrichment, pengayaan diri seperti bahasa Inggris, berenang, karate, ini itu. Dan ditambah lagi dia harus les piano. Nah, setelah itu kalau dia harus belajar teori lagi, waduh, bagaimana? Jadi harus ada apa namanya, semacam jalan pintas supaya teorinya itu diberikan secara efektif. Nah, bagaimana itu? Yang pertama, kalau anaknya itu masih umur 4, 5 atau 6 tahun itu ya pakai buku teori yang mengerjakan soal, kemudian ada gambarnya monyet-monyetan, kelinci-kelincian, itu ya baik. Tapi ketika anak itu menginjak usia yang lebih besar, kelas 1, kelas 2 itu, dia harus diperkenalkan dengan konsepnya supaya belajarnya itu efektif dan efisien. Konsepnya, sekali lagi konsepnya. Konsepnya itu begini, biasanya yang sering dipakai guru-guru musik itu adalah latihan. Dan misalnya ini, para nada. Latihannya itu dikatakan bahwa garis para nada adalah 5 garis sejajar yang sama panjang dan jaraknya, ngitungnya dari bawah. Terus not-not bisa diterapkan di garis maupun di spasi. Not yang di garis namanya ini. Anaknya suruh menghafalkan, kemudian diberi latihan, dikasih not di sini misalnya, terus dia suruh menamain. Atau namanya dulu dia suruh diminta menggambar notnya. Itu tidak konseptual ya. Anaknya mau tidak mau dipaksa untuk menghafal. Dan itu akan menyita sangat banyak waktu karena anaknya itu harus di-drill. Wah, kapan selesainya? Sementara jangan lupa dia sibuk dengan sekolahnya. Jadi harus bagaimana? Harus diajarkan konsepnya. Konsepnya itu gini. Ini kan panah nada ya, 5. Lah kenapa garisnya harus 5? Kenapa tidak 7? Nada kan 7. Do, re, mi, fa, sol, la, si. C, D, E, F, G, A, B. Kan 7. Nah, kenapa garisnya cuma 5? 1. Itu harus dijelaskan. Itu yang namanya menjelaskan secara konseptual. Kemudian nanti di garis kedua ini dipatok. Namanya kunci G clef. Nah, kenapa kok harus di garis kedua? Kenapa bukan di garis ke-4 misalnya G-nya? Kenapa? Konsep sistem para nada harus dijelaskan sehingga anaknya sekali menguasai konsepnya, variasi soal seperti apapun untuk dia akan menjadi mudah. Juga misalnya nada-nada dalam sebuah tangga nada. Kita sering salah persepsi bahwa nada-nada musik dari sebuah tangga nada itu C, D, E, F, G, A, B. Padahal tidak, dia disusun menurutkan abjad harusnya dari A dulu. A, B, C, D, E, F, G. Berulang lagi, A, B, C, D, E, F, G. Jadi konsepnya perlu dijelaskan, kenapa kok harus diulang? Dan kenapa kok sekarang mulainya dari C, bukan dari A? Padahal itu alfabetik abjad. Hal-hal yang seperti ini yang seharusnya dipahami oleh guru. Nah, syaratnya untuk itu adalah bahwa muridnya itu tentu saja sudah bisa membaca simbol. Jadi kalau misalnya anaknya belum bisa membaca angka saja belum bisa ya. Kalau menurut saya itu belum belajar musik, anaknya itu baru belajar mengenal musik. Nanti kalau anaknya sudah bisa, dimulai dari sederhana dulu, ya, have fun with buku yang ada stikernya, kemudian dikenalkan dengan konsepnya itu tadi. Sekarang pertanyaannya bagi para guru musik, di mana ngambil konsep itu? Anda bisa baca di internet, sumbernya banyak sekali. Tapi hati-hati jangan terjebak nanti Anda carinya konsep, yang ketemunya malah keterangan latihan seperti tadi. Kemudian Anda bisa pakai juga buku dari EBRSM misalnya, atau buku seperti ini tulisannya Bu Celia ini. Saya bukan jualan buku, enggak. Di sini jelas konsepnya dari mulai contoh berbagai pulse group dengan gambar yang lucu-lucu dan seperti itu. Ya, sekali lagi, bagaimana cara belajar teori musik teori yang efektif dengan mengenalkan kepada anak konsepnya dan bukan petunjuk latihan kemudian anaknya secara membabi buta semakin banyak dia latihan dia akan semakin fasih, bukan itu. Karena itu akan menyita banyak waktu di tengah-tengah kesibukannya. Itu saja. Good luck
plan, dan kalau ada waktu kita bisa ke